Terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dahru, pangkat Aibtu. Saya PS Kanit Bin Kamsa, Satbin Mas Polres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara. Di samping tugas saya selaku Kanit Bin Kamsa di Polres Kolaka, saya ada kegiatan-kegiatan intrah, dalam hal ini kegiatan di luar. Ini selaku pendiri, pembina, dan guru di salah satu yayasan, yakni Yayasan Fadilatul Asyadiyah, di mana kita ketahui bahwa di Kelurahan Mangolo ini ada 5 lingkungan. Dari lingkungan tersebut ada satu lingkungan yang memiliki permasalahan sosial ekonomi yang perlu diatensi, yakni lingkungan 3 Toluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, di mana di sana sebagian besar dari masyarakatnya adalah berpenghasilan sebagai petani, kemudian ada juga yang buruh. Kemudian faktor utama sehingga saya terpanggil untuk mendirikan sekolah bersama dengan rekan saya Pak Rustam adalah ketika saya melaksanakan DDS, door to door system, di lingkungan tersebut dengan melalui pendekatan silaturahim kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, terutama kepada saudara saya Pak Rustam. Banyak masyarakat yang mengharapkan untuk ada sekolah di sekitaran lingkungan Toluno. Kenapa seperti itu? Karena di lingkungan 3 Toluno adalah salah satu lingkungan yang berada di ujung dari Kecamatan Latambaga yang pendidikannya sangat-sangat bisa dikatakan terlambat, karena anak-anak kita yang ada di kelurahan lingkungan 3 Toluno itu adalah anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minim dalam hal ini. Karena itu mereka mau menempuh sekolah di SD ataupun sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kelurahan Mangolo juga sangat jauh. Oleh karena itu masyarakat sangat-sangat berharap agar bisa kira-kira ada sekolah di situ. Sehingga saya setelah melaksanakan DDS tadi, saya berkesimpulan bersama dengan Pak Rustam, saudara saya, dalam hal ini untuk mendirikan salah satu wadah pendidikan yang dikatakan Fadilatul Asyadiyah yang sekarang ini sudah alhamdulillah sudah berjalan. Masyarakat sangat bertanggapan baik. Kenapa saya katakan demikian? Dengan berdirinya sekolah ini, anak-anak mereka sudah bisa melaksanakan pendidikan yang layak seperti dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Latambaga sampai dengan Kabupaten Kolaka. Perlu kita ketahui bersama juga Pak bahwa di sini anak-anak faktor ekonomi bisa dikategorikan kategori di bawah dalam hal ini kemiskinan, karena anak-anak yang berada atau masyarakat yang berada di lingkungan 3 Toluno ini tidak semuanya berdomisili di dalam kota, kelurahan, akan tetapi mereka banyak juga yang tinggal di kebun. Di samping mereka sebagai tempat tinggalnya mereka di kebun, juga menjadikan sebagai tempat berdomisili mereka seperti kampung seperti begitu. Oleh karena itu dengan beradanya sekolah sangat
sangat mereka berterima kasih kepada saya, pada Pak Rustam dan guru-guru yang lain yang mengajar di sekolah Yayasan Fadilatul Asyadiah ini, karena mereka sudah bisa menempuh kegiatan pendidikan yang sama dengan pendidikan yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka ini. Kemudian diawali dengan tahun 2012 ya, saya dengan Pak Rustam setelah melaksanakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada salah satu orang tua kita di lingkungan Tiyatul Luna, yakni Haji Idrus, karena untuk mendirikan sekolah itu ya harus ada lokasi tempat pendirian sekolah, dan setelah kita koordinasi sama beliau Haji Idrus, alhamdulillah dia bersedia mewakafkan tanahnya yang luasnya 55 x 50 meter untuk menjadi lokasi pembangunan sekolah Fadilatul Asyadiah. Dan alhamdulillah lokasi itu kita sudah sertifikatkan atas nama Yayasan Fadilatul Asyadiah yang sudah ada sekarang ini. Kemudian di tahun 2012 itu kita sudah mulai merintis, dan alhamdulillah berjalan. Siswanya pada saat itu bisa dikatakan masih sangat-sangat minim, karena diawali dengan siswa 1 sampai dengan 6 sampai dengan 10 orang. Itu awalnya diawali dengan TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Di akhir daripada 2013 kita adakan pertemuan kembali dengan Pak Rustam selaku ketua yayasan. Kita ajukan sepakat untuk bikin suatu proposal. Kemudian proposal itu kita ajukan ke Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dan alhamdulillah dari pihak Kementerian Agama sangat merespon dan memberikan bantuan ke kami untuk membangun sekolah, dan alhamdulillah sudah terbangun sebanyak 3 kelas, dan kemudian pada saat itu berdirilah yang dikatakan RA setingkat dengan TK. Awalnya dalam pembangunan itu seperti yang saya katakan, bahwa diawali dengan uang dari dompet saya dengan dompet Pak Rustam ketua yayasan. Kita beli dulu kayu, kemudian setelah berjalan sedikit anak-anak sudah bisa dia belajar mengaji di situ TPA. Kemudian setelah itu kita sedikit cari-cari dana, kemudian kita bisa beli pasir dengan semen, kemudian kita pondasi keliling seperti itu. Itu tahun berapa? Itu mulai dari tahun 2012 akhir ya sampai dengan masuk 2013. Yang terbangun pada saat itu berapa ruangan? Alhamdulillah kita sudah mulai membangun itu sekolah ini. Yang pertama adalah sekolah-sekolah 2 kelas yang sangat minim sekali, karena memang juga siswanya masih bisa dikatakan sangat-sangat kecil. Karena itu kita bangun seperti itu, terbuat dari kayu. Kemudian setelah kita bikin proposal, kita ajukan ke Kementerian Agama, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat. Ya alhamdulillah ada bantuan, kita bikinlah sampai dengan 3 ruangan yang sudah permanen dari bantuan dari Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Itu tahun berapa, Pak? Itu masuk proposalnya kita masukkan di tahun 2013. Saat ini jumlah siswanya berapa, Pak? Sampai dengan hari ini alhamdulillah kalau kita gabungkan mulai dari TPA Taman Pengajian Al-Quran ditambah dengan RA setingkat dengan TK, kemudian ditambah dengan MI Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD, itu sudah siswanya alhamdulillah mencapai 200-an, ya 227 kurang lebih seperti itu. Apalagi mendirikan lagi RA setingkat dengan TK, alhamdulillah sudah kita bentuk dan kita bangun, dan siswanya sangat luar biasa, dan alhamdulillah saat ini RA-nya sudah terakreditasi A, sudah terakreditasi A, mendapatkan nilai yang cukup bagus. Dan kemudian berjalannya waktu, masyarakat dan kami serta dengan Pak Darul ingin lagi mendirikan MI. Alhamdulillah MI-nya sekarang sudah 3 kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian jumlah siswanya kalau saya tidak salah 43 santri, 17 kelas 1, 16 kelas 2, dan kemudian kelas 3 10 orang. Itu
kemudian ada bangunan-bangunan yang ada yang di sebelah sana itu bantuan dari Kementerian Agama Pusat, satu ruangan, tetapi kita menjadikan 3 ruangan. Seharusnya itu satu ruangan, tapi kita saya dengan tokoh masyarakat dengan Pak Daru itu kita jadikan 3 ruangan. Adapun lebih-lebih sumbangannya itu lebih-lebih anggarannya itu dari masyarakat, saya dengan Pak Daru. Dan kemudian ini ada ruangan kelas 1 sampai kelas 3 ini dari partisipasi masyarakat, sumbangan masyarakat untuk siswa, saya, Pak Daru dan teman-teman yang lainnya. Yang di sebelah sana ada gedung yang sudah kita bangun lagi, walaupun sederhana, itu dari Kesra Pemda Kolaka. Jumlahnya sudah cukup banyak, 100 juta pada saat itu. Dan kemudian kegiatan-kegiatan kita di sini selain daripada kegiatan formalnya, ada non formalnya disebut dengan ekstrakurikuler. Ada pramuka, ada pertanian. Jadi anak-anak itu kita bekali bertani. Kebetulan tempatnya dan lokasinya bagus, akhirnya kita buat salah satu ekstrakurikuler yaitu bertani. Dan kemudian di sini sangat disiplin. Kenapa saya katakan disiplin? Anak-anak jam 7.15 harus masuk di dalam musala untuk melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, zikir bersama, dan kemudian mengaji, berikan ceramah dan arahan. Setelah itu pulang sekolah, kegiatan belajar, proses belajar mengajar selesai, ada lagi namanya murojaah, mengulangi hafalan-hafalan yang diberikan oleh pembinanya. Kalau pulang sekolah itu dikasih dari pembinanya bahwa Anda harus hafal 2 ayat dalam 1 hari. Dan pulang sekolah itu setelah kegiatan proses mengajar baru kemudian dia mengulang, disebut dengan murojaah. Inilah salah satu program unggulan, namanya One Day to Ayat. Ya, ini program unggulan One Day to Ayat. Dan kemudian alhamdulillah sekarang anak-anak kita sudah kelas 1 sudah menghafal 24 surah. Target kita itu di sekolah ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah bisa menghafal 130 juz. Karena pertimbangannya itu kalau 2 ayat 1 hari sangat memungkinkan jika kita rutin untuk menghafalkan anak-anak itu bisa sampai 30 juz. Kira awalnya sekali ini saya dengan Pak Daru pada saat itu kita kumpulkan masyarakat. Ya, awalnya itu kita kumpulkan masyarakat dan kemudian kita diskusi bagaimana bisa terbentuk ini, akhirnya royongan. Ada dari antaranya dari kami pribadi, dari teman saya Pak Daru dan yang lain. Ada semua tidak. Pak, sampai saat ini sudah berapa pengajar Pak yang di sini? Kalau tenaga pengajar di sini ada 11 orang. 11 orang, 7 perempuan, berapa perempuan itu? Ada 8 perempuan, 3 laki-laki, termasuk Pak Daru, termasuk juga saya. Ada di antara anjing Pak, ada seorang pegawai negeri sipil? Kalau di sini belum ada semuanya non PNS. Guru-guru ini digaji dari mana saja? Kalau saat ini karena sekolah kita sudah alhamdulillah baru semester ini dapat dana bos, jadi digaji dengan dana bos. Sebelumnya itu hanya mengambil tok saja. Dari tahun berapa Pak? Mulai kalau MI-nya itu mulai 2019, kalau berdirinya ini tahun 2012. Sekarang kalau MI-nya mulai 2019.
dibayarkan dari gaji. Ya, sebelum itu dia mengabdi tok. Alhamdulillah, kan sekarang sudah ada lulus, kita sisipkan gajinya sesuai dengan aturan di pemerintah tentang penganggaran dana bos itu. Berarti nanti dari tahun 2021 ya? Iya, baru tahun ini. Harapan tak mungkin Pak dengan pendirian sekolah ini? Ya, harapan saya mudah-mudahan sekolah ini bisa maju dan bisa berkembang, dan kemudian bisa ada tambahan-tambahan kegiatan yang lainnya, karena kita rancang ada sekolah alam nantinya untuk lebih semangat anak-anak belajar, senang dan bisa cepat memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Anak-anakku sekalian, supaya ya, jujur saja ada suatu cerita seperti yang disampaikan oleh penceramah orang yang biasa. Ada majulah. 1, 2, 3.